Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat amal ibadah puasa itu kecuali bila disertai dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Hafsah bin Sahain. Dari situ jelas kewajiban buat kita semua untuk mengeluarkan zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat juga, dan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib mengeluarkan zakat, yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah fakir, yaitu orang yang dalam berusaha atau dalam mencari nafkah selalu kekurangan. Misalkan risiko dapurnya 100.000, dia ketika berusaha setiap harinya hanya mencapai 8 sampai 5 sampai 80 atau lebih kurang dari hasil tersebut. Artinya dia usahanya dan hasilnya tidak sebanding. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang hidupnya itu pas-pasan. Misalkan berusaha atau cari rezeki, dia penghasilannya 100.000 dan pengeluaran 100.000, itu pas-pasan, tidak kurang tidak lebih, maka hal tersebut orang tersebut disebut miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil yang dimaksud di sini adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan setempat untuk dipercaya mengurus zakat di daerah tersebut. Utamanya biasanya di masjid, di musola, dan di tempat-tempat yang lainnya yang ditunjuk oleh pemerintahan atau amilin dari kecamatan, misalkan dari desa, lalu mengangkat amilin, dan itu yang akan menjadi penanggung jawab zakat tersebut, dibantu oleh para anggotanya. Dan amil berhak mendapat bagian dari zakat tersebut. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam secara lahir. Artinya orang tersebut ketika masuk Islam itu tidak mempunyai apa-apa, meninggalkan hartanya di saat dia masih kafir, dan dia belum kokoh keimanannya, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Yang selanjutnya itu yang kelima, hamba. Hamba sahaya artinya seorang budak, dan yaitu orang yang dijual dan diarah atau dimanfaatkan tenaganya saja. Dan orang tersebut sedang berusaha untuk memerdekakan dirinya, boleh diberi atau dibagi zakatnya atau berhak menerima zakatnya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah gharim atau orang yang berhutang. Hutang tersebut bukan hutang yang mungkin model sekarang. Orang mengatakan bahwa kalau tidak punya hutang itu seakan kita tidak punya kemajuan. Makanya utang sana utang sini untuk bukan menutupi kebutuhan untuk makan, tapi justru utang sekarang adalah kebanyakan untuk gaya hidup, untuk cicilan motor, cicilan bahkan hal-hal lain termasuk cicilan panci pun mereka rela berutang. Dan utang tersebut bukan yang dimaksud dengan utang yang berhak menerima zakat. Utang yang bagaimana yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang berhutang untuk makan karena tidak ada jalan lain kecuali berhutang, dan hutang tersebut tidak pernah bisa sanggup ia bayar. Bukan berarti tidak mau bayar, tapi tidak sanggup untuk membayarnya karena usaha dan hasilnya tidak ada lebih untuk membayar hutang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang butuh senjata untuk maju ke medan perang di jalan Allah. Ini menjadi dua penafsiran hanya itu. Namun dalam tafsir lain menyebutkan bahwa termasuk di antaranya adalah orang-orang yang menegakkan kalimat Allah di tempat-tempatnya masing-masing. Salah satu contoh para ustadz, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, mereka adalah pejuang-pejuang di tanahnya untuk menegakkan kalimatillah, dan mereka berhak menerima zakat. Sebagian keterangan dibolehkan hal tersebut. Yang selanjutnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan dan
kehabisan ongkos. Artinya perjalanan tersebut bukan perjalanan yang sia-sia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang siapa saja yang berhak atau yang wajib mengeluarkan zakat? Yang berhak mengeluarkan, yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu ada 3 golongan. Yang pertama itu orang Islam. Orang Islam di sini adalah semua orang yang berKTP Islam, yang pernah bersyahadat, itu semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dari mulai bayi yang baru lahir sampai dengan kakek-kakek atau orang tua yang sudah berumur sangat lanjut. Kalau dia orang Islam, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk membayarkannya. Di sini selalu menjadi alasan bagi mereka-mereka yang ketika ada, artinya dia mempunyai tempat tinggal atau dia ngontrak, namun dia mempunyai harta, yang harta tersebut bisa kalau dijual untuk mencukupi zakatnya, itu pun kena wajib hukum zakat. Bukan berarti ketika malam lebaran kita nggak punya uang sepeser pun kita mengatakan saya tidak berhak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa. Tapi di rumahnya ada kulkas misalkan, ada sepeda, atau mungkin ada pakaian yang layak untuk ditukar dengan beras atau hal lain, itu masih bisa kena kewajiban untuk membayar zakat. Artinya selama kita masih ada yang dimakan, masih ada yang dipakai, masih ada benda yang tidak digunakan atau yang digunakan namun masih banyak lagi, itu masih kena hukuman zakat. Artinya bahwa ketika malam lebaran tidak mempunyai apa-apa, namun di dalam rumahnya atau di kontrakannya masih ada benda yang bisa dijual atau nilainya sama dengan zakatnya, berarti masih kekenaan wajib zakat. Yang ketiga adalah orang yang hidup pada waktu matahari terbit akhir bulan Ramadan. Begini, jadi kalau ada anak yang lahir apal akhir Ramadan, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tua. Contoh misalkan anak tersebut lahir menjelang maghrib akhir Ramadan, sampai pada maghrib tersebut, setelah maghrib dia meninggal lagi, itu sudah kekenaan hukum wajib zakat. Apalagi kalau misalkan lahir sebelum maghrib terus dia hidup sampai sekarang misalkan, itu sudah kekenaan hukum wajib. Artinya orang atau anak yang lahir sebelum maghrib akhir Ramadan itu sudah kena kehukuman wajib zakat, walaupun hidupnya hanya beberapa saat, lalu setelah maghrib mendengar atau tahu awal lebaran, tetap masih kena wajiban zakat. Lalu orang-orang yang meninggal tahu awal bulan Syawal, artinya kalau meninggalnya sebelum maghrib bulan Syawal, maka tidak kena wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya setelah maghrib misalkan bulan Syawal, dia sudah kekenaan hukum zakat. Di sini artinya kesimpulannya yaitu anak yang lahir sebelum apal akhir Ramadan dan hafal awal bulan Syawal itu terkena hukum wajib zakat, baik itu yang baru lahir ataupun yang sudah meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang zakat. Sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan diri zakat dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya hal ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hadim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma